Hello Bristers, balik lagi sama gua AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Hari ini kita kedatangan tamu, anak muda yang luar biasa pengalamannya. Dia udah nyoba berbagai macam hal, mungkin dari yang populer sampai yang kurang populer dia udah ngerasain. Kita dengerin langsung aja dari orangnya tanpa menunggu lagi. Kita panggil Milen. Apa kabar bro? Baik. Thank you udah datang jauh-jauh nih ke sini cuma buat sharing tentang pengalaman hidup ya. Iya. Mil, gue mau nanya sama lu. Lu sekarang sibuk apa sih Mil? Sehari-harinya gitu? Sebenarnya kan gue masih kuliah juga, masih semester 4 naik 5. Kalau lagi masa-masa kuliah sih ya ada ngerjain tugas kuliah juga sambil gue ada kerja macem-macem sih. Oke. Mungkin ada fotografi, gue juga ada ngurusin konten Instagram orang, kita desain gitu. Oh, Desain. nice. Lo jadi content creator Iya, juga content dong? creator Wow, juga. nice. Dengan status lo posisi masih kuliah nih sekarang ya? Kuliah. Gue sih ngelihat sekilas lu ada fotografi, videografi, ada terakhir kalau nggak salah ada toko juga ya, Tokopedia ya di toko. Iya, gue ada sebenarnya nih awalnya sih iseng sih, gue juga nggak pikir ya ini bisa running, cuman gue ngelihat kayak waktu itu gue start tuh 2 tahun lalu pas liburan SMA. Oke. Jadi SMA mau naik kuliah kan panjang tuh, gue kan Iya. lulus bulan 4 terus masuknya bulan 9, gue ada 5 bulan, gue selalu tuh luangin setiap kali ada, maksudnya ada liburan panjang gitu, liburan semester gue pasti ada objeknya. Maksudnya gue ada objektif, gue harus ngapain. Yeah. Mungkin waktu itu gue start toko, ada waktu yang kayak gue lagi pengen, gue pengen nge-gym. Jadi lu nyoba-nyoba Gue terus nyoba ya? segala hal gitu. Oke, nice. Pokoknya setiap liburan gue nggak mungkin kasih dia kosong, pasti gue isi waktu. Jadi lu secara nggak langsung lo mengisi waktu luang secara positif dong. Lo menambah ilmu, lo mau belajar menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih lah ya. Gitu, ya. Bro, lo ngomong fotografi, videografi, bahkan sampai toko online pun lo punya gitu ya. Kurang lebih begitu kan. Lo boleh gak sih ceritain, maksudnya kenapa sih alasannya? Emang cuma sekedar hobi atau lo ya sebetulnya sih awalnya iseng atau apa gitu? Emang cari kerja atau Sebenarnya kalau dibilang kenapa gue jalanin di hal-hal yang tadi gue sebutin itu, ya yang pertama sih gue yang penting gue pikir sih yang apa? Yang gue hobi sih maksudnya. Oke. Semuanya awalnya dari hobi. Oke. Gue juga hobi, jujur gue dari kecil banget tuh hobi foto, hobi video, terus dari gue sebelum punya kamera gue pinjem handphone orang buat foto video. Ini bokap emang suka foto juga atau? Enggak sih. Jadi gue ingat banget pertama kali sebenarnya bukan gue dibeliin sih, cuman kayak kita mau pergi ke luar negeri terus kayak apa kita beli SLR lah supaya fotonya lebih bagus gini. Yeah. Terus gue nggak nyangka pas gue beli itu, pas bokap gue beli itu, gimana ya? Kamera dibilang nggak entry level banget. Gue baru sadar tuh akhir-akhir. Oke. Terus kayak ini enak juga gitu gue pakai. Terus gue mulai explore banyak tuh di foto. Terus gue banyak kerjaan yang bukan kerjaan. Maksudnya gue banyak project yang non profit project ya. Oke. Itu dari sekolah sebenarnya. Wow. Jadi gue sekolah dulu pas SMP, gue ikut OSIS gitu. Yeah. Banyak banget kayak gue selalu suruh foto video. Terus di sana banyak banget gue ngeliat improvement. Maksudnya dari awal foto gue kayak butek-butek, terus kayak gue ada teman satu yang kayak dia hobi juga foto. Kita selalu compare ya, gila ya, tahun lalu jelek ya. Terus kita selalu ngomong kayak, wah kalau kita ngeliat tahun lalu jelek berarti kita ada improvement, maksudnya gitu Ya, kan. otomatis. Iya. Gimana pun skill lo berarti bertambah. Iya. Berarti secara nggak langsung bisnis ini berawal dari hobi, betul ya? Dan hobi ini berjalan sebagai sebuah pemasukan tambahan dong buat lo, karena kan bicara lo masih kuliah ya. Nah, lu
sama berpikir untuk menjadikan ini tambahan? Karena kan pasti gue udah lihat lo ada foto iklan lah, foto-foto, maksudnya ya termasuk project-project cukup besar ya menurut gue ya, karena lo bisa masuk ke foto yang terakhir gue lihat di pabrik ya, ada foto di pabrik ya, Iya. ya kan, betul. Nah maksud gue perjuangan apa sih yang lo, effort apa gitu, sejarahnya kenapa lo mau nekunin ini? Apakah biayanya, maksudnya dapat masuk duitnya lumayan atau apa nih? Soalnya lo masih muda lo, dan lo sambil kuliah berpikir untuk kerja itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin para Bristers pada pingin termotivasi, apalagi yang seumuran sama lo. Lo 25 kan? Apa yang 25? Lo umurnya? 20. Tuh, even lebih muda lagi. Dia 20, gila. Lo berpikir untuk bisa, maksudnya mulai bekerja ini selain tambahan, makanya kenapa sih? Ada pacuan apa dari diri lo? Awalnya kayak tadi gue bilang, gue nggak ngelakuin sesuatu itu, gue ngelakuin segala sesuatu tuh maksudnya by hobi aja. Gue nggak mikir ya gue harus untung di sini, gue harus untung, gue nggak mikir ya gue mau nyari duit selalu di sini gitu. Gue juga pikir cuma hobi. Ternyata gue nggak nyangka juga pas gue ini project yang lumayan gede waktu itu, aneh banget, gue masih kelas 11 ya. Iya. Jadi itu ada temen gue, kokonya merit, terus manggil gue berdua, terus kayak, hah? Gue aja ngerjain project belum seberapa, tiba-tiba malah dipanggil ya? Dipanggil buat meriton lah, kadang Sweet 17, kadang gimana ya, gue pikir pas gue ditawarin project itu, ambil gak ya? Belum pede ya? Nggak pede, itu nggak pedenya paling ini. Terus kayak ya udah gue ambil aja. Sebenarnya ada yang kita sering saling nyindir sih sama temen gue. Yang gue bilang teman fotografi itu. Dia kayak kadang gue nanya, ambil gak ya? Udah ambil dulu, ntar baru pikir katanya. Dia selalu ngomong gitu. Udah ambil dulu, ntar baru pikir gimana caranya. Banyak, makanya jadi dengan pikiran kayak gitu kita jadi explore banyak hal baru. Misalnya gini, awalnya gue foto-foto event yang kayak kalau di sekolah tuh enak, maksudnya nggak lu belajar, lu foto-foto nggak ada yang ngomelin kalau salah. Makanya kita ambil foto-foto, nggak bagus ya udah, maksudnya kayak semampu kita kan, apalagi tuh anak SMA. Anak SMP SMA itu ya sosok lah, maksudnya kita foto bagus nggak bagus ya kan cuma dipublish ke sekitar sekolah. Betul. Nah di situ sih gue ngerasa kayak itu dikasih kesempatan buat belajar di sana. Nice. Sedangkan kalau misalnya nanti bukan nanti sih, maksudnya kayak project-project yang gue jalanin, kalau misalnya kita kerjaan jelek, maksudnya sudah ada fee-nya, customer-nya kecewa kan, klien kita kecewa, betul, gak enak banget gitu kan sama mereka. Tapi secara nggak langsung lu sudah meniti karir sejak dini ya. Sejak lu umur 20 tahun ini lu sudah mengarahkan hobi lu, passion lu untuk menjadi sebuah, ya kalau bisa jadi kerjaan juga gitu ya. Iya, kurang lebih. Lu bisa foto, lu bisa video, dan ya gue cukup kaget. Gue kira lu umur 25 lu bro. Taunya lu masih 20 is really... muka gua kelihatan 25 ya. Emang lu wow, it's a early stage loh, dan lu maksudnya udah bisa mendapatkan income dari ya gue bisa bilang itu bukan project kecil. Itu lu bisa foto, yang terakhir gue lihat lu portfolio pabrik sih lumayan ya. Maksudnya bisnis orang. Berarti secara nggak langsung orang itu percaya sama lu berdua bersama temen lu ini. Ya mungkin temen lu ini nanti akan gue undang ke ruang jeda juga kayaknya nih. Oke bro, gue mau nanya. Lu kan masih kuliah. Otomatis kalau kuliah udah ada waktu untuk kuliah, ada waktu untuk ya misalnya lu ambil job, lu harus bisa manage waktu dong. Selain sacrifice di waktu, karena otomatis lu sacrifice waktunya ada. Ada nggak sih yang lu kayak gua setiap hari harus bangun lebih pagi misalnya untuk mengerjakan ini, gua harus ke studio dulu atau apa, ada nggak sih? So far sih yang maksudnya kerjaan yang gue lakuin sekarang sih semuanya fleksibel sih. Untungnya semua fleksibel. Tapi sebenarnya gue gimana ya? Gue
gue kan kuliah ambil IT kan. Memang kedepannya gue bakalan start bisnis di bidang IT. Ya. Cuman kan mumpung kayak gue pikir masih semester 1, 2, 3, 4 gue masih belum punya skill yang banyak buat kayak gue ngebangun ini. Mungkin kedepannya gue bakalan bangun tim untuk perusahaan IT. Tapi sambil gitu dibanding gue kosong kayak gue start sesuatu ini in terms of bisnis ya fotografi, bisnis yang tadi gue bilang online segala macam. Ini gue sengaja nyari yang yang fleksibel maksudnya. Oke, karena jadi kedepannya maksud gue kalau ini jalan pun gue sambil jalanin IT jadi main bisnis gue ini bisa tetap berjalan. Oke, berarti secara nggak langsung lo mencari sesuatu yang bisa jalan bersamaan, paralel. Betul, jadi sampingan. Jadi yang gua nggak usah tongkrongin terus gitu loh. Oke, wow, lu sudah meniti, maksudnya menata masa depan lu sedemikian rupa di umur yang sangat-sangat muda. Lu sudah merencanakan kalau gua mau jadi orang IT, tapi gua tetap mau hobi gua juga berjalan, tapi tidak boleh menyita waktu. Kurang lebih harus fleksibel. Wow, luar biasa. Oke, sampai sekarang kalau kita bicara dari pengalaman dari Jab, lu udah foto apa aja sih? Di umur 20 tahun lo ini pengalaman lu udah seberapa? Macem-macem sih. Paling seru yang mana? Kayak tadi gue bilang kan gue awal ngerjain di event. Gue juga ngerjain di belakangan di produk. Ini gue joinan sama teman gue juga. Kita ngerjain produk fotografi. Produk tuh bisa kayak tadi lu bilang yang barang-barang pabrik. Ya. Bisa juga kayak food photography gitu-gitu. Project paling seru sebenarnya macam-macam sih ya. Macam-macam ada plus minus ya. Yang paling lo happy deh. Paling lo happy. Happy karena apa nih? Oke. Plus minus. Ada yang serunya. Ada yang V-nya, ada yang apa? Yang seru dulu deh. Yang seru dulu apa? Yang bikin seru apa? Sebenarnya seru sih. Salah satu yang paling seru Sweet 17. Kenapa tuh? Tantangannya apa? Gimana ya? Lo pas Sweet 17 pertama kali deh. Kan berarti lo nggak pernah foto Sweet 17. Pertama kali ya? Iya. Otomatis dong. Ibaratnya lo foto pabrik pertama kali, ya otomatis nggak pernah foto pabrik sebelumnya. Nah, betul. Kita bicara coba Sweet 17 deh. Gue inget banget tuh. Ada. Kalau kita inget lagi ke belakang tuh, aduh, gue sampai malu liat nih. Kenapa? Ya kayak gue bilang kayak waktu itu gue kayaknya masih kelas 9 atau kelas 8 SMP. Kelas 9, kelas 8 itu berarti lo masih belasan tahun dong. Berapa ya? 14 atau 15. Lu udah ambil job. Lu udah kebetulan temen nyokap anaknya tuh Sweet 17 dan dia minta. Gua sampai kaget. Oh wow, lu jadi memang sudah terlihat bakat fotografinya dari dini ya, dari umur muda ya. 14 tahun, 15 tahun lu udah dapat job, itu luar biasa sekali, Mil. Dipercayakan, tapi kan namanya kalau skill kan pasti kita harus improve terus. Terus apa? Kejadian apa yang lo inget tuh? Pertama kali lo foto? Gue inget banget itu di PM. Ya. Di sport club sana. Ya. Ruangan gelap banget kan malam. Ya. Terus tuh dia semi outdoor. Terus atasnya itu nggak ada plafon putih. Oke. Dan gue waktu itu nggak ada speedlight. Gue nggak ada speedlight dan gue nggak tahu tuh kayak. Terus kamera gue juga masih pas-pasan, bukan yang kalau orang ngomong ada yang bukan ngomong ya apa? Kalau kamera tuh ada yang full frame tuh ibaratnya kasta atas kan. Iya, oke. Gue masih waktu itu APS-C itu kasta yang kayak menengah ke bawah gitu. Menengah lah. Kamera biasa lah kamera gitu biasa. Ya. Oke. Kan kalau makin bagus ya lu foto gelap nggak apa-apa. Iya. Wah itu gue inget banget. Gue juga nggak ngerti masih kayak settingan apa yang nggak boleh gue boost terlalu tinggi. Itu fotonya banyak bintik-bintik semua. Bintik-bintik. Kita nggak tahu kan kalau kita ngeliat preview di kamera kan kecil bagus, tuh. Kayak oh ini masih bagus. Pas kita pindahin komputer,
Waduh, Bintik, ya. bintik semua. Waduh, bintik semua gimana kan? Oke. Tapi itu fee-nya masih kecil juga gua. Dan- Emang kecil banget sih, cuman Tapi dia tahu lah, tapi dia tahu lah lu juga masih baru gitu ya. dan dia Oke. pengen Ya secara nggak coba langsung aja. itu meningkatkan kepercayaan diri dong. ya itu Ya salah. otomatis dong. Itu bisa dibilang job paling pertama. Wow. Itu Dan job lu banget. sendiri Nggak berdua sama dia. sama temen lu juga itu. Sama kita kalau ngelihat yang waktu itu pertama kali kita sama-sama. Berarti lu kemanapun selalu sama temen lu ini nih. Nggak juga sih. Oh enggak, oke. Nggak juga. Wow, lu 15 tahun sudah menerima job untuk fotografi itu lu harus proud loh. Itu luar biasa loh, Bro. Lu Nggak juga lah. ya gue yakin di luar sana Bristers juga ada yang umur muda udah menerima job. Cuma untuk job yang maksudnya fotografi itu kan sesuatu yang one hit. Karena waktunya nggak bisa diputar balik kan, nggak mungkin lo foto Betul, orangnya suruh mundur lagi kan nggak mungkin dong. Betul. Kecuali memang lagi foto cantik gitu loh. Foto cantik bisa ulang-ulang kan. Betul. Kalau itu kan event Itu lanjut cuma terus ya. ya the show goes on dan lo harus foto gitu kan. Tapi wow, lo sangat-sangat berani sih Mil. Luar biasa. 2 jempol buat lo Mil. Luar biasa. Keren sekali. Nah, dari semua perjalanan yang lo alami ini, ada nggak sih yang membuat lo terpacu untuk terus maju? Ada nggak sih? Kayak mungkin lo ada tuntutan, lo emang pengen jadi populer atau apa gitu. Yang mendrive lo untuk menjadi lebih dan lebih. Karena kan lo bilang harus diasah terus skillnya. Nah yang bikin lo pengen asah skill terus apa? Ya pas gua ngeliat kayak yang foto gua sebelumnya itu gua nggak cukup apa namanya, Gak bagus gitu. bukan nggak bagus, nggak cukup puas. Oke. Bagus nggak kan ya relatif ya, tapi gua nggak cukup puas sama yang foto video sebelumnya misalnya gitu. Oke. Terus gua cari-cari lagi, jadi sebenarnya banyak yang gua bisa maksudnya dari banyak hal yang bisa gua pelajarin. Oke. Nice. Maksudnya bisa, kadang gue suka nyari YouTube juga, cara teknik ini, teknik itu. Ya. Kadang gue juga kan namanya kalau fotografer kadang fotografer satu ketemu fotografer dua, Ya. kita saling ngobrol. Oh Betul. ini ya settingannya gini. Betul. Jangan kebanyakan ininya gini nanti Ya. terlalu merah atau apa gitu. Ya kalau lu dapat masukan lu cobain dulu gini. Kalau bagus ya why not kita keep improving ya gak? Nice. Berarti secara nggak langsung lo ini wow. Learning by doing. Betul. Lo learning by doing, lo adapt dari situasi yang ada, lo pelajarin. Walaupun ini cuma hobi, tapi bener-bener lo fokus sekali ya. Nah, kalau sama IT lo nanti ke depannya gimana? Lo ada rencana apa? Foto sama IT? Kan lo bilang IT mau dijadiin yang utama katanya. Oh, iya. Ya sesuai planning gua awal sih dari gua lulus. Sebelum lulus SMA deh. Pas gua decide gua sebenarnya banyak yang mau gua ambil tadi. Gua mau ambil engineering, gua mau ambil civil engineering, gua mau ambil electrical engineering. Terus gua pikir ya enggak deh, kayaknya di Indo IT masih banyak yang Oke. maksudnya Jadi lo melihat peluangnya peluang. masih banyak di Oke. IT ini. Jadi lo melihat sebuah peluang yang begitu besar di dunia IT ya. Dan itu yang mendrive lo untuk masuk ke dunia IT. Soalnya gimana ya? Gue ngeliat di Indonesia terutama itu masih banyak perusahaan yang kayak dia masih traditional way banget. Manual Semuanya old fashion. Oke. Nyerjain segala sesuatu masih kayak Excel. Oke. Bagus kalau Excel masih pakai buku. Iya masih banyak betul. Ya kan? Iya. Gue ngeliat ke depan tuh, Itu akan berubah. wah itu akan tersingkirkan, itu namanya seleksi alam lah ya. Oke. Makanya lo terjun masuk ke dunia IT ini ya. Justru banyak banget yang sekarang lagi nyari kayak, gue simpelnya aja deh, yang jualan kayak di toko-toko konvensional gitu. Iya. Gue mau bikin website dong, sebenarnya website bukan sekedar website simple. Makanya banyak orang salah sangka kayak, lah website kan gampang, lu tinggal pakai kayak misalnya
contohnya ya, ini gue sebut merek kayak Wix.com atau apa gitu. Ya udah gue pakai Wix.com aja, setengah jam, 1 jam juga udah jadi lumayan. Betul. Itu totally wrong gitu. Maksudnya, lu kalau mau bikin satu website ini web app, apalagi yang website application, misalnya lu mau buat jualan, itu nggak segampang itu. Itu apalagi lu mau fully customizable, lu mau pakai ini, pakai itu, pakai ini sesuai sama kebutuhan lu kan. Karena lu kalau misalnya pakai template semuanya, itu bakalan pelan. Karena gua misalnya gini, kalau lu pakai template, lu mau running cuman pakai disediain A B C D E. Lu cuma mau pakai A. Tapi ABCDE itu masih ada di sana. Jadi lu running mesti load semuanya. Sedangkan kalau misalnya lu build from scratch namanya. Kalau dalam developer ngomongnya gitu, build from scratch itu lu bisa fully customizable, lu butuhnya apa, kita bikinin buat lu. Dan lu mau A, ya udah kita bikinin A, dan itu running jauh lebih cepat. Dan misalnya gini, lu mau bikin online payment, kita connect ke payment gateway segala macam. Itu nggak bisa mereka kayak yang template. Tapi developer itu kita computer scientist yang provide itu gitu loh. Nice. Berarti lo melihat peluang, lo menganggap itu sebagai the new opportunity ya untuk kedepannya. Butuh, maksudnya perusahaan-perusahaan yang mau bergerak maju, apalagi masuk ke dunia yang baru ini maksudnya yang lo totally online lah ya, sekarang dibilangin semuanya, siapa sih yang nggak online ya nggak? Untuk sekarang ini lo anak termuda dengan masa depan yang paling tertata yang pernah gue temukan sih. Enggak lah, semua masih plan. Semua masih plan. Tapi maksudnya di umur early stage lo 20 tahun sudah bisa memikirkan jangka panjang, itu luar biasa lo. Lo harus really proud of yourself. I mean jarang lo. Kayaknya gue umur 20 tahun masih jalan-jalan doang hidupnya, nggak ngapa-ngapain. Kayaknya job juga gue belum ada kayaknya, belum foto-fotoin orang kayaknya. Wow, itu pengalaman yang sangat baik ya. Gue dengerin cerita lo sekilas ya, bukan sekilas sih, sepanjang ini gue bisa dapet kalau yang lo maksud itu ya. Jadi Bristers Millen ini menceritakan bahwa apapun yang lo lakukan, lo harus butuh passion dalam melakukan hal tersebut, dalam menjalani segala sesuatunya. Itu ya balik lagi semua proses. Bahkan dia sudah memulai proses ini sejak umur 15 tahun sambil sekolah, sambil belajar. Di kala waktu itu kamera juga biasa-biasa saja, dia pun tetap maju. Bahkan sampai menerima job order yang notabene bisa nggak bisa dia hajar aja. Itu sangat luar biasa. Ini gue cerita aja deh. Lu tadi bilang 15 kan? Iya. Ini hal gila banget, gue juga baru nyangka kalau itu waktu itu gila banget. Gue waktu itu 3 SD. Gue itu ingat banget, gue ada ngeles Inggris di dekat sekolah gue. Gue waktu itu masih kelas 3 SD dan gue kelas 4 kalau saya itu udah keluar. Berarti gue ingat banget kayak itu masih kelas 3 SD. Gue tuh ada start jual pulsa, lo tau gak? Wow. Itu 3 SD. Wah, gue juga kalau sekarang gue inget kayak, wah gila, anak 3 SD sekarang main apa? Main iPad tiap hari kan. Gue waktu itu gue sampai jualan ya. Gue inget banget. Gue tiap hari tawaran ke guru les gue, terus dia beli mulu sama gue. Jadi gue join waktu itu, sebenarnya ini perusahaan ini apa sih namanya? Apa ya? Perusahaan saudara, perusahaan iya, keluarga. Iya, ini sebenarnya ini dari perusahaan keluarga. Ini dari perusahaan keluarga. Kita join terus kita bisa nambah kaki-kaki semacam MLM. Itu gua kelas 3 SD. Kelas 3 SD sudah. Gua inget banget. Dapat 1 kaki 30-an ribu, dapat 2 kaki 30-an ribu, ditambah 70 ribu. Lu bayangin lu pas kelas 3 SD uang jajan berapa? Terus kayak gua ngeliat tuh kayak gila, lu nambah 2 orang 130 ribu. Itu lumayan gede banget waktu itu. Itu luar biasa itu. Terus ke bawah lagi, itu 3 SD loh. Gila. Terus di sana itu lu kalau join bisa kayak jual pulsa, bisa top up macam-macam kan. Iya.
Wah itu gue jualin ke guru les gue, terus gue jualin ke teman-teman gue, terus gue ada ngajak teman-teman gue, pas gue ngajakin kayak apaan sih, mereka cuman kayak apaan sih, iya sih 3 SD gue baru sadar ya kenapa gue udah sampai jualan duluan gitu kan kelas 3 SD. Wow, ini berarti lo jiwanya sudah jiwa berusaha ya sejak dini ya? Aneh banget sih, gue jujur tuh aneh banget kayak 3 SD, wow. Wow, lu 3 SD sudah mulai usaha, lu udah menjajaki pasar, berarti emang sudah ada di jiwa lu juga ya? Aneh banget sih, gue sempat kaget kalau sekarang gue ingat lagi flashback, Ya. gue kaget banget. Oke. Wow, nice. Berarti gue bisa dapat intinya, lu selalu mencoba segala opportunity yang ada, lu tidak menyerah, lu hajar terus, pantang menyerah ya. Dan sekarang pengalaman lu gue yakin sangat-sangat banyak. Wow. Ya, Oke lah. ya untuk umur selu mah udah banyak banget pasti Mil, luar biasa. Wow, oke. Priesters. Udah dengar bincang-bincang sama Milen. Kalau kamu mau nanya, kalau lu semua kalau mau nanya apapun yang pengen ditanya ke Milen, kok bisa sih, kok punya mentalitas gini, langsung aja ke kolom komen, tulis pertanyaannya atau datang ke Instagram kita, bisa dilihat di kolom description. Tulis aja di situ, nanti kita akan langsung tanyain ke Milen pertanyaan-pertanyaan kalian. Misal kalian takut nggak dijawab, jangan takut, pasti dijawab punya, dan nanti dikabarin kapan akan diinfokan jawaban-jawaban itu. Oke, thank you Bro Mil. Thank you for your time, thank you udah datang. Thank you for inviting. Ya, itu benar-benar lanjutin terus. Itu perjuangan lu jangan disia-siakan. Mentalitas itu harus terus dijaga. Oke? Mudah-mudahan lah ya semuanya lancar lah ya. Oke, sampai ketemu lagi ya Mil ya. So Bristers, thank you udah nonton. Sekarang waktunya AP untuk pamit. Salam ruang jeda.